Ngopiting, ngobrol pikirin stunting. Stunting itu adanya di tengah-tengah keluarga, dan stunting itu memang dikenal ya memang secara fisik pendek, tetapi juga dari sisi kemampuan berpikirnya di bawah standar. Ketika kita punya anak-anak stunting yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sampai 27,6%, maka ini menjadi masalah, sangat menjadi masalah. Diberikan status stunting ini diberikan kepada balita, ya, kepada balita. Jadi yang bisa dinilai, oh ini stunting atau tidak, biasanya pada usia di bawah 5 tahun. Hanya ketika dia ini stunting, kemudian dia tidak ada perubahan, maka sampai usia tua itu orang-orang stunting itu punya potensi-potensi yang negatif dari sisi kesehatan, ya daya tahan tubuhnya, dan juga potensi-potensi munculnya ya penyakit-penyakit yang ada pada pengalaman orang saya stunting. Berkunjung ke beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah lotus stunting membuat saya bertemu dengan anak-anak stunting. Suatu ketika saya melihat sekelompok anak seusia sedang bermain bersama, dan saya melihat ada seorang anak yang berbeda dari teman-temannya, terlihat lebih pendek dan terlihat lebih pasrah dan apatis. Setelah dikonfirmasi ternyata itu adalah anak stunting, dan kemudian saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan orang tuanya, dan yang saya temukan cukup mencengangkan bagi saya karena ternyata orang tua tidak mengerti akan stunting, dan kondisi stunting dianggap tidak suatu masalah besar, dan pendek yang mereka lihat juga terkait dengan keturunan menurut mereka. Kondisi-kondisi seperti ini harus benar-benar kita perbaiki di masyarakat kita. Karena kita tahu terlambat menangani stunting, kita tidak punya kesempatan besar untuk membuat kondisi stunting menjadi lebih baik. Orang tua harus tahu betul stunting itu betapa bahayanya. Ngopiting, ngobrol pikirin stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman peserta laksa CPNS gelombang 1 kelompok 3 dalam Ngopiting, ngobrol pikirin stunting dalam perspektif aneka. Terima kasih atas waktunya. Kita akan membuka diskusi hari ini tentunya dalam rangka menyelesaikan tugas latsar CPNS dari isu yang sudah dibagikan dalam materi sebelumnya. Nah, baik teman-teman, untuk memulai diskusi, kita akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Saudara Alvin untuk memberikan paparan singkat tentang data dan fakta stunting skala nasional yang akan menjadi pembuka dalam diskusi kita hari ini. Ya, kepada Saudara Alvin kita persilahkan. Ya, terima kasih Kanela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali diskusi kita, saya akan tampilkan sedikit data mengenai stunting secara nasional ya. Mungkin bisa dilihat menurut SSGBI tahun 2019 itu angka prevalensi stunting nasional itu mencapai 27,7%. Ya, ini seperti yang dikutip pernyataan Bapak Kepala BKKBN tadi, yang sudah kita cermati bersama tadi, itu dengan asumsi angka prevalensi sekarang yaitu sekitar 27% itu akan diprediksi akan ada sekitar 7 juta anak stunting baru dari perkiraan 20 juta kelahiran baru dalam 4 tahun. Pada slide ini kita bisa lihat beberapa data. Misalnya data selanjutnya, ya kita bisa lihat perbandingan dua data Riskesdas terakhir tahun 2013 dan 2018, ya kan? Kalau kita lihat kondisi Indonesianya ini dalam 5 tahun rentang Riskesdas tersebut itu hanya menurunkan 6,4%. Itu dari 2013 ke 2018. Sementara dalam 4 tahun ke depan itu Indonesia menargetkan menekan angka prevalensi stunting itu dari angka 27% menjadi 14%.
Artinya kita itu perlu mengefektifkan kinerja sebanyak 2 kali lipat daripada sebelumnya itu. Karena ini dari 27 ke 14 itu harus mengurangkan 13%. Sementara dalam 2 tahun Riskesdas terakhir saja hanya turun 6,4%. Berarti ini tantangan besar ya. Misalnya ada data selanjutnya, kita bisa memperhatikan beberapa cakupan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif berkenaan dengan penanganan stunting. Dengan data seperti ini kita jadi tahu hal-hal mana saja yang intervensinya masih kurang. Tentunya data-data seperti ini sangat bermanfaat untuk kita menyusun strategi untuk menekan angka stunting ini. Kemudian di data selanjutnya ini kita bisa lihat konsep-konsep ya. Jadi stunting ini dipengaruhi oleh apa saja secara langsung dan tidak langsung. Nah, mungkin ini juga hal mengenai indeks khusus penanganan stunting. Kita bisa lihat juga datanya bahwa kita lihat di sini dimensi perlindungan sosial dan pendidikan yang berkenaan dengan stunting ini masih kurang sekali perhatiannya. Kita lihat masih di angka 30% dan 40%. Oke. Jadi data-data ini semua kita bisa gunakan untuk mengatur strategi kira-kira mana ke depan itu yang perlu menjadi perhatian khusus. Nah, kalau dari data posisi relatif antar provinsi ini kita bisa lihat dan bisa memetakan wilayah-wilayah mana yang perlu menjadi prioritas. Kalau ini data IKPS-nya tadi ya, indeks khusus penanganan stunting. Jadi kita juga bisa kaitkan data IKPS ini dengan data stuntingnya, sinkron nggak? Atau misalnya kalau Aceh, kalau berdasarkan data stuntingnya itu posisi 3 terburuk, tapi di sini posisinya sekitar 1, 2, 3, posisi 9 terburuk. Ya bisa jadi sinkron, bisa jadi tidak sinkron. Kalau tidak sinkron itu kenapa, kan gitu kan? Nanti kita bisa memetakan secara khusus variabel mana yang sebenarnya yang perlu diprioritaskan untuk diintervensi. Jadi teman-teman, kalau kita mau mengaitkan dalam konteks aneka mengenai data-data ini ya, data-data mengenai stunting ini, misalnya dalam hal akuntabilitas, ya, itu adalah bagaimana kita perlu bertanggung jawab atas target yang sudah ditetapkan Presiden tersebut, yaitu 14%. Tentu saja dengan fungsi dan tugas masing-masing. Kualitas data dan pendataan itu perlu menjadi perhatian khusus karena pendataan itu adalah dasar dari kita mengukur pencapaian target tersebut. Misalnya kita ambil contoh aja, misalnya salah satu pendataan mengenai stunting itu ada di misalnya pendataan keluarga 2021 kemarin yang baru saja dilakukan oleh BKKBN. Itu akuntabilitas perlu diterapkan di semua tahap dan jenjang proses pendataan tersebut, mulai dari pembekalan untuk para SDM yang terlibat, kemudian pada proses pendataan hingga proses pelaporan. Jadi karena sekali lagi pendataan itu merupakan dasar dari pengukuran capaian-capaian kinerja tersebut. Mungkin itu saja Pak, untuk mengawali diskusi kita. Mungkin selanjutnya teman-teman punya perspektif lain dalam konteks aneka yang bisa kita sampaikan di sini. Saya kembalikan ke Kak Nela. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Alvin atas paparannya, dan kita akan buka forum diskusi yang awalnya kita akan persilakan kepada Saudara Ihsan untuk menanggapi atau juga mungkin ada tambahan pandangan lain dalam diskusi ngopiting ini ya. Walaupun nggak ada kopinya, yang penting kita bisa ngobrol tentang masalah stunting. Oke, silakan Saudara Ihsan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuka diskusi saya mengenai, kalau nggak salah kan tadi di data itu kan dari Pak Hasto itu jumlah stunting di 2024 itu akan mencapai 7 juta orang, 7 juta bayi. Nah, dengan kondisi saat ini penanganan pandemi COVID yang sedang meningkat,
di beberapa daerah gitu, dan di beberapa daerah juga menerapkan PPKM gitu. Itu efeknya terhadap stunting kira-kira bagaimana ya kalau menurut teman-teman sekalian? Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, mungkin bisa kita lemparkan ke forum diskusi yang mungkin mau menjawab, apa dipersilahkan kepada Mbak Dwi ya? Bisa menjawab sedikit ya Mas, sama buat teman-teman yang lain. Dari yang saya baca-baca itu selama COVID ini ya, itu kalau untuk penanganan stunting itu kayaknya jadi sedikit berkendala. Soalnya untuk posyandu itu kan pada tutup. Jadi untuk yang PKB itu kan biasanya ya PKK itu masuknya kan di posyandu untuk pengarahan-pengarahan mengenai stunting, betul nggak Mbak Nela? Apa ini Mbak Nela PKB ya? Iya benar. Nah itu kan biasanya pengarahannya tuh di posyandu juga ya Mbak? Iya, lebih kepada kelompok PKB ya. Di sana ada posyandu. Untuk saat ini untuk COVID pas pandemi kayak gini kan semuanya pada tutup nih. Ibu-ibu yang punya balita itu kan juga agak sulit. Jadi kalau untuk pengarahan stunting itu kayaknya lebih sulit untuk masa pandemi gini. Dan kita juga belum tahu apakah bisa benar-benar sesuai target yang pemerintah ingin turunkan 14% ya. Nah, kayak untuk jabat sendiri dari berita kemarin itu bilang kalau mereka tuh juga agak kesulitan juga ya untuk menangani masalah stunting. Kalau menurutku, kalau misalnya PKB kalau nggak salah itu satu orang menangani satu desa bukannya? PKB ya beda-beda, jadi Beda-beda ya? minimal sekali 2 desa, tapi di Aceh itu justru malah satu PKB ada yang menghandle sampai 10 desa gitu, bahkan lebih. Kita mikir kalau untuk satu desa aja, satu PKB, satu desa untuk penanganan kayak pengarahan masalah stunting, kalau kita kan nggak bisa tatap muka di posyandu rame-rame. Kalau misalnya kita harus menemui, misalnya istilahnya door to door kayak gitu kan juga kemungkinan kan waktunya juga butuh lebih lama dan resikonya juga lebih besar kan. Sedangkan untuk ibu-ibu kan nggak semuanya, apalagi di desa yang punya istilahnya aktif dalam media sosial kayak gitu. Nah itu jadi untuk masa-masa pandemi ini menurut saya sendiri itu kayaknya agak sulit banget untuk penanganan stunting ini. Jadi kalau memang ada menurut teman-teman gimana kalau misalnya ada solusi, ada masukan buat masa-masa kayak gini gitu Mbak? Intinya sebenarnya memang kita menghadapi masalah yang cukup rumit ya semenjak dalam masa COVID untuk memberikan informasi seputar stunting, pencegahan stunting kepada masyarakat. Memang sekarang kita dituntut untuk lebih melek terhadap teknologi ya, termasuk juga komunikasi. Iya, tadi sudah ditanggapi. Nah, sekarang kita akan persilakan untuk Mbak Ulfa. Ya, silakan mungkin ingin menanggapi diskusi ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nela. Saya setuju dengan pendapat Mbak Dwi tadi yang berstatement bahwa dalam kondisi COVID sekarang ini penanganan stunting cukup susah ya. Di sini juga bisa diatasi dengan ini sih Mbak, kan dulu kan PKB-nya membentuk beberapa kader ya, kader terlatih untuk membina beberapa balita. Di BKKBN sendiri kan juga memiliki bina keluarga balita. Nah, di situ kita bisa memberikan informasi terkait stunting. Nah, di situ nanti orang tua yang memiliki anak-anak yang berusia balita itu mendeteksi secara dini apakah anak tersebut stunting atau tidak gitu, seperti itu. Nah, mungkin lebih jelasnya ciri-ciri stunting itu seperti apa gitu ya. Terus juga peran dari PKB dan juga kader-kader stunting itu seperti apa. Nah, mungkin kita perlu sedikit gambaran juga. Ini mungkin dari Pak Alvin, mungkin bisa menjelaskan lebih dalam ya
pandangan tentang stunting itu seperti apa, dan mungkin ada kasus yang ditemukan mungkin Alvin di lapangan bagaimana mungkin dalam menanggapi masalah stunting ini. Silahkan. Oke Mbak Kak Nela. Jadi mungkin kalau di masyarakat ya, saya setuju sekali tadi pendapat Mbak Ulfa bahwa kita harus melakukan penguatan pada kelompok BKB itu, Bina Keluarga Balita ya, karena memang di situ bisa menjadi wadah informasi ya kan dari para PKB yang mungkin sudah dibekali mengenai cara-cara khusus untuk penanganan stunting atau pencegahan stunting, jadi bisa langsung diterima oleh community yang paling kecil yaitu keluarga gitu kan. Saya pikir kalau kita melakukan penguatan terhadap kelompok-kelompok BKB itu akan sangat efektif gitu melakukan upaya preventif ini. Kemudian kami itu pernah melakukan penelitian lah kecil-kecil itu di lokusnya mungkin di daerah Aceh, di Aceh Tengah itu. Kami temukan bahwa sebenarnya para keluarga ini, terutama ibu si anak itu tidak menyadari bahwa anaknya itu dalam posisi gejala stunting atau yang kita sebut dia itu pendek, itu tidak menyadari karena kami sudah pernah membandingkan ya data hasil pengukuran antropometrinya dengan pengakuan si ibunya apakah anaknya stunting atau tidak. Itu menurut pengakuan dari 50 yang kami tanya hanya 25 yang menyatakan anaknya stunting. Sementara setelah kita ukur dengan metode yang tepat, itu ternyata 40 dari 50 itu stunting. Jadi kesadaran di masyarakat itu memang sangat rendah sekali mengenai gejala stunting itu. Mungkin begitu Kak Nela. Baik, terima kasih Alvin. Mungkin bisa juga teman-teman tanggapi ya. Apa sih yang menjadi kendala kita dalam pencegahan stunting? Karena stunting ini kan masalah yang serius juga ya, tidak hanya menyangkut seorang anak yang pendek, tapi kita sudah harus memikirkan sejak awal dari 1000 hari pertama kehidupan ya, atau 1000 HPK ya. Dan ini juga berkaitan dengan si ibu dan juga janin dalam kandungan. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga ini buat teman-teman. Ihsan ya, mungkin bisa menjelaskan juga atau mendiskusikan juga apa sih kendala kita selama ini yang paling dekat dengan keluarga kita sendiri mungkin dalam mencegah stunting. Silakan, Mas Ihsan. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Nela. Sebenarnya kalau dari penjelasan Mas Alvin tadi, aku nangkepnya berarti ada ketidaksamaan persepsi masalah stunting, anak stunting itu ya di masyarakat gitu ya. Jadi tadinya mereka menganggap hanya 25, ternyata dalam kenyataan sebenarnya 40 gitu ya. Nah, mungkin solusinya kalau dari sudut pandang saya mungkin perlu penjelasan ke masyarakat gitu, sosialisasi mengenai apa itu balita stunting gitu, sehingga pengertian masyarakat tentang stunting itu lebih luas gitu. Nah sekalian ini kan kebetulan Mas Alvin dan Mbak Nela ini dari Aceh ya, kalau aku lihat di grafiknya itu kan status gizi stunting pada balita yang menurut provinsi itu Aceh itu posisinya 3 terendah ya. Itu kira-kira penyebabnya karena faktor apa ya? Mungkin ada masukan atau ada pandangannya? Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ihsan, mungkin bisa langsung ditanggapi sama Alvin, silahkan. Ya, saya tanggapi sedikit, nanti mohon perspektif dari teman-teman lain ya. Nah, jadi kebetulan kami juga pernah terlibat dalam suatu forum penelitian itu ya mengenai etnografi masyarakat pertanian di Aceh. Kita tentunya memang kejadian stunting ini banyak di masyarakat miskin, di mana banyak antaranya itu adalah bekerja atau bermata pencarian di sektor pertanian. Apa yang kita temukan? Ternyata masyarakat pertanian di desa ini, kalau mereka punya uang, misalnya uang hasil dari pertanian, ya mereka itu tidak membeli kebutuhan dasar, tidak untuk memenuhi gizi, tapi mereka malah belinya kebutuhan yang bukan dasar, misalnya malah beli kendaraan bermotor gitu, atau handphone,
Jadi memang kepedulian mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya pemenuhan gizi untuk anak itu memang rendah. Jadi Intinya begitu. lebih mengutamakan gengsi gitu ya, kali ya. Iya, itu secara etnografi ternyata bukan etnografi ya, secara fakta yang terjadi begitu. Jadi sebenarnya bukan di masyarakat kalau yang miskin-miskin amat itu di Aceh itu sebenarnya tidak ada yang pengemis banyak itu di Aceh enggak. Tapi ya begitu, misal ada uang, nah, ini masyarakatnya tidak memenuhi kebutuhan dasar memang. Dia lebih ini bukan semua ya, tapi kecenderungannya. Tapi lebih cenderung kalau ada uang itu beli TV, beli parabola. Padahal harusnya kan beli kebutuhan dasar dulu, penuhi gizi anak dulu, baru yang lain. Nah itu real terjadi. Nah itu hasil penelitian. Baik, jadi intinya mana kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok dengan kebutuhan personal itu harus dikesampingkan seharusnya, ya kan? Betul. Ya mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman, karena memang di lapangan kita yang tadi kita bahas adalah pertama masalah COVID-19 itu juga menjadi kendala bagi kita untuk bisa melakukan kegiatan khususnya BKB dan Posyandu karena juga terbatas ya waktu kita ingin mengumpulkan masyarakat di satu tempat itu juga harus memenuhi protokol kesehatan, juga harus memenuhi peraturan yang ada kondisi saat ini. Nah yang kedua adalah kurangnya perhatian kita yang khusus itu terhadap kader-kader stunting, jadi kita masih memang sangat kurang memberikan pelatihan-pelatihan kepada kader, informasi tentang stunting ini supaya bisa disebarkan kepada masyarakat luas. Nah, satu kendala lagi adalah, ini mungkin menyangkut dengan aneka ya, ketika PKB khususnya, itu ingin membuat sebuah kegiatan, kadang-kadang itu terhambat karena pendanaan. Nah, karena kita juga harus mengajukan rencana itu kepada OPD, dan kita harus menunggu pendanaan dari OPD. Nah, mungkin ada tanggapan teman-teman juga, ada yang punya pengalaman yang sama, atau mungkin langsung dari Mbak Dwi atau Mbak Oka? Saya akan Silahkan. menanggapi ya Mbak ya. Di sini memang faktor keberhasilan program pencegahan stunting ini berbasis pada program promosi kesehatan tentang gimana sih caranya biar anak itu nggak stunting. Nah, apabila program promosi kesehatan tersebut kurang bisa dilakukan karena kendala dana, ya saya kira akan susah gitu Mbak untuk menangani stunting secara fokus dan mengedepankan mutu pelayanan di Posyandu juga. Boleh menambahkan sedikit Mbak? Silakan Mas Isan. Enggak, soalnya kan gini, kemarin setahu saya tuh kita sempat ngelihat masalah anggaran stunting ini ya. Sebenarnya dari BKKBN sendiri concern terhadap stunting ini sudah lumayan bagus gitu ya. Misalnya kita sudah mengadakan refocusing anggaran dari beberapa anggaran untuk dialokasikan kepada anggaran khusus stunting gitu ya. Nah sekarang mungkin lebih ke masalah, kalau dari sudut pandang saya, mungkin dari perspektif saya lebih ke gimana anggaran ini tepat guna ke masyarakat gitu ya. Karena kalau dari segi anggaran seharusnya sih sudah lumayan sih gitu. Bahkan tahun ini sudah mulai dianggarkan, tahun depan pun kita anggarkan anggaran yang lumayan untuk program stunting ini gitu. Karena ini kan termasuk dalam rencana kerja BKKBN ya ke depannya gitu. Ya mungkin ya salah satu dasar dari PNS itu kan anti korupsi juga ya, integritas gitu ya. Mungkin nanti dari pengalokasian anggarannya itu harus PNS yang berhubungan dengan penanganan stunting ini harus mempunyai integritas yang baik gitu, supaya penanganan stunting ini anggarannya tepat guna ke masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel gitu, sehingga tidak ada masalah juga dalam peng-SPJ-annya. Mungkin dari sudut pandang saya, tambahan dari saya sekian Mbak, cukup Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini diskusinya cukup menarik dan mungkin juga sudah karena waktu terbatas ya. Jadi kita lanjut ke kesimpulan aja. Di mana tadi saya sempat mengambil beberapa kesimpulan bahwa stunting ini memang menjadi masalah serius bagi kita semua, tidak hanya bagi PKB, tapi juga seluruh komponen baik pemerintah maupun non pemerintah juga harusnya ikut ya dalam menangani
pencegahan stunting ini ya, dalam perspektif aneka, di mana semua perspektif itu masuk ya, termasuk akuntabilitas, terus juga nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Nah, semuanya sudah mencakup. Saya rasa untuk pencegahan stunting ini paling kita fokusnya adalah bagaimana cara kita memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih siap dan juga sigap untuk membantu ya permasalahan stunting yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah bergabung dalam diskusi ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Salah satu hal yang dapat disimpulkan dari diskusi tadi adalah bahwa dalam upaya penanganan stunting, kualitas data dan pendataan harus terverifikasi dan terkonfirmasi dengan baik. Untuk mewujudkannya, diperlukan standar kinerja dan proses yang terukur, dapat dimonitor dan dievaluasi. Kesimpulan ini berkenaan dengan komponen aneka, yaitu akuntabilitas. Kesimpulan dari diskusi tadi adalah bahwa stunting itu memang masalah yang perlu segera diatasi karena akan menghambat tumbuh kembang anak. Sedangkan untuk membela negara dan bangsa, itu salah satu sikap nasionalisme bangsa, itu dibutuhkan generasi yang cerdas, sehat, dan kuat. Sebagai penyuluh kami, kita wajib memberikan pelayanan optimal kepada para kader dan masyarakat luas untuk memfasilitasi kebutuhan informasi guna mewujudkan penurunan angka stunting yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan hal ini berkaitan dengan komponen aneka, yaitu etika publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isu stunting ini tidak terlepas dari komitmen mutu, kualitas pelayanan posyandu yang ada, dan kader Bina Keluarga Balita dalam mengedukasi dan menginformasikan terkait dengan stunting, dan juga komitmen pemerintah dalam upaya penurunan percepatan angka stunting di Indonesia. Terima kasih. Dari diskusi ini diperlukan integritas dari penyelenggara negara dalam pengelolaan anggaran, khususnya pengelolaan anggaran stunting, agar program dapat berjalan dengan baik. Berikut merupakan kesimpulan yang berhubungan dengan nilai-nilai dasar dari anti korupsi. Aneka, Akuntabilitas, Nasionalisme, etika publik, Komitmen mutu. Anti korupsi. salam BKKBN. Berencana itu Keren. Keren.